menurut saya bisa ditangkap Mmm, karena, itu apa yang dilakukan biarca adalah sesuatu hal yang biasa, yang umum, yang bukan sesuatu yang baru, kita membutuhkan undang-undang PDP ini, tidak. Kalau biarca sebagai pelaku kan, pelaku pembocor data, pelaku yang mengakses data dan menjual secara ilegal. Nah, secara keilmuan, pakai ilmu digital forensik itu bisa melakukan penangkapan, investigasi yang secara komprehensif terhadap kasus-kasus seperti biorca. Jadi, no issue sebenarnya seperti, biorca. Tapi yang menarik adalah nanti, seperti tadi disebutkan Pak Sukamta, mhm. goodwill dari pemerintah inilah memang yang kita tunggu setelah undang-undang PDP ini sudah disahkan, yaitu lembaga ini atau komisi pengawas ini siapa? Kalau saya pribadi tidak sepakat bila nanti presiden menunjuk lembaga existing yang sudah ada, apalagi lembaga tersebut misalnya, lembaga instansi pemerintah, musti benar-benar lembaga ataupun, sebuah, pihak yang independen. Karena kalau lembaga yang ditunjuk nanti adalah lembaga existing pemerintah, otomatis kemungkinan besar dia akan konflik of interest karena di dalam sisi pemerintah serta juga akan kemungkinan besar dia menjadi, yang terawas juga oleh undang-undang PDP. Jadi jangan sampai terjadi konflik of interest. Nah, penentuan komisi ini juga akan menunjukkan, memastikan kapabilitas, lembaga ini nantinya dalam mengungkap kasus-kasus kebocoran data. Jangan sampai, seperti sudah disampaikan sebelumnya oleh Pak Sukamta, diharapkan bisa menangkap, para, pelaku, kebocoran data. Nah, kalau kita sudah melihat, hasilnya, so far tim sus yang dibentuk oleh presiden itu kan dari lembaga-lembaga existing yang sudah ada dan ternyata tidak berhasil mengungkap siapa biorca maupun menangkap biorca. Sehingga dari situ bisa kita berkacamata, akan jauh lebih baik kalau lembaga ini benar-benar bersifat independen, berisi orang-orang kompeten dan profesional di bidangnya, sehingga dapat, mengoptimalkan undang-undang PDP ini untuk seluruh masyarakat. Baik, saya akan ke Pak Sukamta. Pak Sukamta, para pihak yang memanfaatkan data pribadi secara ilegal ini kan terancam pidana 5 tahun hingga denda 60 miliar rupiah begitu. Ini apa sih sebenarnya cita-cita besar yang ingin dicapai setelah UU PDP ini disahkan? Jadi kita ini pengelola data itu bervariasi dari UMKM yang omsetnya itu masih kecil, mungkin cuma punya komputer satu atau dua, sampai big company yang omsetnya mungkin triliun ya. Nah, kita tidak ingin data-data warga negara Indonesia itu disalahgunakan karena resikonya itu serius ya. Resikonya bukan hanya soal bisnis saja, karena boleh jadi kalau pengelolaan data ini ceroboh dan kemudian bocor kemana-mana, risikonya itu sampai pada keamanan nasional dan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Ya, kalau kita berkaca kepada apa yang dilakukan oleh negara-negara Eropa dan Amerika, mereka itu bisa mendenda multinasional yang sembrono di dalam pengelolaannya itu sampai bukan hanya 60 miliar, sampai triliun mereka itu didenda gitu loh. Jadi kita ingin memberikan memberikan sekedar warning ya, bahwa Anda nggak boleh main-main loh di dalam mengelola data warga negara ini. Risikonya besar gitu. Jadi dendanya itu bisa pidana, bisa administratif. Bisa pidana itu sampai 6 tahun, administratifnya itu sampai 2% dari pendapatan tahunan mereka. Jadi harapannya dengan itu kita tidak ingin memenjarakan orang ya. Targetnya bukan mendenda, bukan mensanksi orang. Targetnya adalah supaya pengelolaan data ini dilakukan dengan governance yang bagus, Baik. supaya tidak ada satu pihak pun yang dirugikan. Karena selama ini kan selalu saja warga negara itu selalu kita dimintai data, dikolek datanya, tapi hak-hak kita itu tidak terlindungi dengan baik. Nah itu sudah selesai. Sekarang dengan undang-undang ini kita harapkan semua bermain dengan cara yang baik dan benar. Baik, saya akan ke Pak Ruby. Pak Ruby, apa yang perlu dilakukan pemerintah berikutnya agar undang-undang ini nyata bertaji begitu ya, tak hanya jadi produk hukum yang garang aja dalam undang-undang, tapi realisasinya juga sesuai harapan. Gimana Pak Ruby? Baik, pertama tadi lembaga pengawas PDP ini perlu segera dibentuk dan ditentukan oleh presiden.
kedua segera melakukan proses-proses investigasi yang menyeluruh setiap terjadinya kebocoran-kebocoran data di publik. Nah, sehingga jangan sampai undang-undang ini tidak hanya ada tapi tidak diimplementasikan. Nah, Mhm. kita utamanya dua hal tersebut dulu.